Oke. Nah, di sini Bapak punya data sebuah tabel ya yang berisi data mengenai data nilai siswa kelas 5A. Ya. Nah, Bapak ada sebuah kolom yang sederhana saja. Kolom pertama namanya nomor, kolom kedua namanya nilai. Ya, kita belajar yang sederhana saja. Lalu Bapak kasih nomor, misalnya cukup 10 nomor. Ya, Bapak tidak akan buat nomornya seperti ini. 1 enter, 2 enter, 3 enter, 4 enter, 5 enter, 6 enter, 7 enter, 8 enter, 9 enter, 10 enter. Ini bisa dibuat seperti ini. Nomor urutnya bisa dibuat seperti ini, tapi Bapak tidak mau. Ya, Bapak menggunakan sebuah menu yang ada di Microsoft Excel ya. Lihat Bapak membuatnya. Bapak klik dulu di sini, yaitu di sel B5. Bapak ketik angka 1, enter sekali. Ya. Setelah Bapak setelah itu Bapak klik lagi di sel B5. Ya. Jadi Bapak ulangi. Bapak ketik angka nomor 1 di sel B5, lalu enter. Lalu Bapak kembali klik sel B5. Nah, kalian lihat di sini ada kotak kecil di sel yang aktif, ada kotak kecil di sebelah kanannya. Nah, arahkan mouse-nya ke kotak kecil tersebut, nanti mouse kalian berubah menjadi tanda tambah. Nah, ditarik ke bawah satu misalnya. Ya, ada yang mau masuk nih. Nah, waktu kalian tarik tadi, bentar Bapak ulang. Waktu kalian tarik tadi, ya, mouse-nya harus berubah menjadi tanda tambah seperti ini. Diklik tahan, geser ke bawah. Nah, Pak, bagaimana untuk yang Android? Nah, Android nanti tandanya bukan kotak kecil seperti ini. Tandanya seperti ikon gambar air. Ya, nah kalian ketuk ikon tanda air itu, nanti kalian tahan geser sampai ke bawah satu saja. Lalu kalian lihat di sini ada kotak kecil. Ya, ada kotak kecil. Kalian bisa klik kotak kecilnya. Lalu muncul sejumlah menu. Nah, kalian pilih menu yang kedua, Fill Series. Nah, langsung dia berubah sendiri angkanya. Jadi bukan kita yang ketik. Microsoft Excel yang menolong kita untuk membuat nomor urutnya. Nah, Pak, Bapak tadi bilang mau sampai 10 kan? Nah, kalian kalau sudah posisinya seperti ini, arahkan lagi mouse-nya di kotak kecil yang ada di sel yang aktif ini. Ya, nanti berubah lagi, mouse-nya berubah jadi tanda tambah. Diklik, tahan, geser. Lihat ada angka 3. Lihat ada angka 4, angka 5, angka 6, terus geser ke bawah sampai nanti angkanya warna abu-abu berubah menjadi angka 10. Karena kita mau buat 10 ya. Sorry, satu lagi. Nah, baru lepas. Ya. Bayangkan nak, kalau kamu seperti tadi 1 enter, 2 enter, 3 enter, 4 enter, 5 enter, 6 enter, 7 enter, 8 enter, 9 enter, 10 enter. Enggak masalah kalau 10. Kalau 10 enggak masalah. Kalau 100, bagaimana ceritanya kalau 100? Kalau 10 mudah. Ya. Kenapa Bapak beri 10? Ya karena Bapak beri contoh. Bisa enggak Bapak bikin sampai 100? Bisa. Ya. Tapi kan untuk apa? Yang penting kalian mengerti dulu. Ya. Nah, setelah itu di sini ada kolom A. Bapak kecilkan lebar kolom A-nya. Ya. Caranya arahkan mouse ke garis di sini antara kolom A dengan kolom B ada garis. Nanti mouse kalian berubah menjadi tanda panah 2 arah. Bapak klik tahan geser ke kiri. Kalau mau kecilkan, klik tahan mouse geser ke kiri. Kalau mau lebarkan, klik ya, klik pada garis ya, klik mouse-nya, tahan geser ke kanan kalau mau lebarkan. Kalau mau kecilkan, klik tahan geser ke kiri.
Oke? Nah, setelah itu Bapak mau kecilkan juga kolom B-nya supaya tidak makan tempat. Ya. Supaya bisa menghemat tempat sebelah kanan. Bapak klik, tahan, geser ke kiri. Nah, selain itu kita juga kolom kita lebih cantik ya, tidak lebar ke kanan ya, lebih enak dilihatnya. Oke? Nah, terus tuh Bapak mau ini Bapak mau rata tengah, Bapak blok ya. Blok. Lalu Bapak rata tengah. Di sini, center. Perhatikan ya, Nak ya. Kalau di Microsoft Word itu hanya ada 3 ikon ini, bahkan hanya ada 4, rata kiri dan kanan. Tetapi kalau di Microsoft Excel itu ada 6 ikon perataan. Ini namanya Align Text Left, Center, Align Text Right. Lalu di sini Top Align, rata di atas, Middle Align, rata di tengah, tapi secara tegak lurus, vertikal. Dan Bottom Align, ya, dia rata di bawah. Nah, coba Bapak perlihatkan ya. Di sini Top Align, ya. Nah, dia agak naik. Tadi. Kalau dia Bottom Align, dia agak ke bawah. Nah, Bapak mau rata tengah, tapi yang mendatar. Bapak klik di sini. Oke, sudah jadi. Ya, Bapak pilih yang center. Untuk yang horizontalnya mendatar, rata tengah. Dan untuk yang tegak lurusnya, vertikal, Bapak rata bawah, bottom align. Ya, bottom itu dasar atau bawah, rata bawah. Ya. Oke, nah sekarang nilainya Bapak mau masukkan deh. Kita coba-coba 89, 90, 75, lalu misalnya 8 berapa? 85, misalnya 70, misalnya 79 lagi, misalnya 93. Misalnya 88, misalnya lagi 82, misalnya lagi 91, ya. Nah, lalu Bapak blok seperti ini, ya. Bapak kasih border. Ini bukan tabel, Nak ya, maaf. Ini bukan tabel, tapi border. Kenapa border? Data ini namanya data ya. Jadi di dalam komputer kita bisa menyimpan data yang disimpan di dalam komputer itu biasanya jenis-jenisnya adalah 1, data dalam bentuk angka. 2, data dalam bentuk dalam bentuk kata atau teks atau tulisan. Ya. Lalu yang ketiga, data dalam bentuk gambar. Lalu yang keempat, data dalam bentuk suara. Sorry, ini bukan gambar tapi gambar. Ya. 5, data dalam bentuk video. Nah, ini jenis-jenis data yang biasanya digunakan dan disimpan di dalam komputer. Nah, ini data yang sedang ada di dalam tabel kita ini adalah data dalam bentuk apa, anak-anak? Halo, 5A, dalam bentuk apa ini? Kata angka. Angka. Ya, ngerti ya? Nah, Bapak mau ini data ini dalam bentuk angka, Bapak beri border. Ya, perhatikan, ini bukan tabel. Ini bukan tabel, tetapi data yang Bapak berikan border. Bordernya di mana, Pak? Di kelompok menu font, lalu di dalam menu yang namanya border. Ini nah, menu border.
Ya, dia ada di kelompok menu font. Klik di sini, pilih all borders. Klik ikon font, pilih all borders. Jadi, lalu Bapak mau rata tengahkan juga nilai-nilainya. Bapak blok dulu semuanya. Klik. Ya, setelah itu judul kolomnya Bapak mau rata tengah juga. Bapak blok dua-duanya. Klik center. Ya. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan, ya, menggunakan rumus yang namanya pertama sum. Ya, ini rumus untuk menjumlahkan sekelompok nilai. Ya. Sum itu untuk menjumlahkan rumus yang digunakan untuk menjumlahkan sekelompok nilai. Ya, sum. Ya, rumus yang ada di MS Excel, MS Microsoft ya. Bapak singkat saja. Yang kedua, nanti kita mau mencari rata-rata nilai yang ada di tabel kita. Ya, rata-rata menggunakan rumus average untuk mencari nilai rata-rata. Ya, Bapak besarkan sedikit biar kalian lihat. Oke, average. Lalu yang ketiga, kita akan mencari nilai terbesar dari sekelompok nilai ini. Ini kan ada sekelompok nilai. Kita mau cari nilai terbesarnya yang mana. Ya. Oke. Pakai menggunakan rumus max. Untuk mencari nilai terbesar. Atau tertinggi dari sekelompok nilai. Lalu yang terakhir, kita mau juga mencari nanti nilai yang terkecil dari sekelompok nilai ini. Nah, kita menggunakan rumus yang namanya min untuk mencari nilai terkecil atau terendah. Ini rumus-rumusnya ya. Bentar ya nak ya. Nah, oke. Rumus sum untuk menjumlahkan. Kata kuncinya menjumlahkan. Lalu rumus average untuk mencari nilai rata-rata. Kata kuncinya rata-rata, average. Lalu max. Kata kuncinya untuk mencari nilai terbesar. Yaitu kata kuncinya terbesar atau tertinggi. Lalu ada rumus min untuk mencari nilai terkecil. Kata kuncinya terkecil atau terendah ya. Oke, kita akan buat di sini jumlah ya, jumlah lalu rata-rata. Ada apa Bu? Ada yang belum bentuk suaranya hilang. Suara hilang? Tidak Nggak bisa Bu, aku lagi ini aku lagi nggak bisa, sorry. Bentar lagi Bu, aku ke sana. Lalu mencari nilai terbesar. Lalu mencari nilai terkecil. Ya. Nah, Bapak blok lagi di sini supaya lalu ya blok di sini, lalu Bapak beri all borders. Oke? Nah, setelah itu kalian lihat kita akan mencari jumlah. Di sini jumlah. Bapak blok dan Bapak boldkan. Ya, lalu pertama-tama mencari jumlah adalah sum. Ya, menggunakan rumus sum. Nah, perhatikan. Ketika kita menggunakan rumus di dalam aplikasi Microsoft Excel, kita harus mendahuluinya dengan tanda sama dengan. Ya. Oke, kita mulai saja di sini.
perhatikan, kita mau menggunakan rumus sum karena kita mau menjumlakan atau mencari jumlah dari nilai-nilai ini. Ya, kita mau cari jumlahnya. Ya. Lalu kita letakkan di sini nanti. Ini kan ada sekelompok nilai. Nah, kita mau cari jumlah sekelompok nilai ini, lalu kita letakkan di sini nanti, di sel C15. Nah, untuk itu kita menggunakan rumus sum. Dan untuk menggunakan seluruh rumus di dalam Microsoft Excel, kita harus mendahuluinya dengan yang namanya tanda sama dengan. Jadi ketik dulu tanda sama dengan ketika kita mau menggunakan rumus apapun di dalam aplikasi Microsoft Excel, kita harus ketik terlebih dahulu tanda sama dengan. Setelah itu tanda buka kurung seperti ini. Ya, tanda buka kurung itu kalau di keyboard itu ada di angka 9. Nah, berhubung tandanya ada di atas angka 9, kita harus tekan tombol shift, tahan, baru tekan tombol angka 9. Ya, ditekan dulu tombol shift, tahan, lalu tekan tombol angka 9. Nah, sebelum tanda buka kurungnya, kita harus masukkan dulu nama rumusnya, yaitu sum. Ya, jadi ketik dulu tanda sama dengan, lalu masukkan nama rumusnya sum. Ya, masukkan nama rumusnya sum. Pak, yang Bapak tulis di sini sumnya huruf besar semua. Kenapa Bapak ketik di sini huruf kecil? Ya, tidak apa-apa. Boleh. Ya, boleh. Tidak jadi masalah. Ya, huruf besar, huruf kecil tidak jadi masalah. Yang penting adalah didahului dengan tanda sama dengan, diikuti dengan nama rumusnya, baru setelah itu diikuti dengan tanda buka kurung. Seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ya, tanda buka kurung ada di tombol angka 9. Dan dia ada di atas tombol angka 9. Oleh karena itu, kalau mau memunculkan tanda buka kurung seperti ini, tekan tombol shift, ditahan. Setelah itu baru tekan tombol angka 9. Ya, tombol shift-nya ditahan dulu, baru tekan tombol angka 9. Nah, ini kita memberitahukan kepada Microsoft Excel, hey Microsoft Excel, saya mau menggunakan sebuah rumus yang namanya sum. Dan Microsoft Excel tahu apa fungsi atau kegunaan dari rumus sum, yaitu menjumlahkan sekelompok nilai. Nah, sekelompok nilai kita dari sel apa itu, nah? Halo? Nilai kita dimulai dari sel berapa? C5. Betul? Pintar. Sel C5 sampai sel C berapa? Betul, pintar. Ya. Nah, lihat caranya ya. Bapak ulangi. Jadi kalian klik di sini sel C5, kalian klik, tahan, lalu geser terus sampai angka yang terakhir ada di sel C14. Nanti yang tulisan C5.2 C14 itu dia keluar secara otomatis. Bukan kita yang kerjakan, Microsoft Excel yang kerjakan, ya. Jadi tentukan dulu yang mana nilai pertamanya, yaitu C5, diklik, tahan, lalu geser terus sampai ke nilai yang terakhir ada di C14. Nanti dia muncul sendiri seperti ini. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita tutup dengan tanda tutup kurung. Ya, tanda tutup kurung ada di angka 0, tombol angka 0. Sama seperti tadi, karena dia ada di atas tombol angka 0, tekan tombol shift, tahan, lalu baru tekan tombol angka 0. Nah, setelah seperti ini rumusnya, ya, ada tanda sama dengan, ada nama rumusnya, kita memberitahu kepada Microsoft Excel. Microsoft Excel, saya mau menggunakan rumus yang namanya sum. Dan Microsoft Excel tahu ya, kegunaan fungsi dari rumus sum itu adalah menjumlahkan sekelompok nilai. Setelah itu kita ketik tanda buka kurung, lalu kita tentukan ya daerah atau nilai-nilai
yang mau kita jumlahkan. Kita klik, misalnya dari sini, ya, nilai pertama, lalu tahan, geser mouse-nya sampai nilai terakhir ada di C14. Nilai pertama ada di C5, diklik, tahan, geser sampai C14. Lalu kita tutup dengan tanda tutup kurung. Lalu tekan enter. 842. Ya, tidak percaya kalian boleh pakai kalkulator diperiksa. Nah, lalu yang kedua rata-rata, sama saja. Perhatikan, Bapak mau menggunakan rumus yang namanya apa? Kelas 5A? Average. Average, betul, pintar. Average itu untuk mencari nilai rata-rata dari sekelompok nilai ini. Ya, jadi nanti nilai ini kita mau cari rata-ratanya. Ya, sekelompok nilai ini. Sama caranya. Kita awali dengan tanda sama dengan, lalu ketik nama rumusnya average, lalu tanda buka kurung, lalu tentukan nilai pertamanya, diklik, ada di C5, tahan, geser sampai nilai terakhir ada di C14. Lalu tutup kurung. Enter. 84,2. Ya. Ya pastilah. Kenapa? 842 bagikan 10 saja. Benar? Ini kan jumlahnya. Jumlah dari ini. Nah, 842 totalnya. Total keseluruhannya. Jumlah keseluruhan. Ya. 842. Dan dia ada 10 angka, 10 nilai, bagi saja 10, ya. Dari sini ada koma, geser komanya ke kiri. Kalau dibagi itu komanya geser ke kiri. Nah, jadi Bapak ngajar matematika ke kamu. Ya. Jadi 84,2. Lalu yang terbesar. Ya, terbesar itu menggunakan rumus yang namanya max. Ya, sama seperti tadi. Rumus harus diawali dengan tanda sama dengan. Setelah tanda sama dengan, ketik nama rumusnya max, lalu buka kurung, ya, lalu sorot nilai pertamanya, ditahan pada mouse, geser sampai ke bawah, yaitu di C14 nilai terakhir, lalu tutup kurung, enter. 93, benar? Coba kalian lihat nilai terbesar yang mana? 93, benarkah? 93, nomor 7. Nomor 7, betul, pintar ya. Jadi rumus kita benar. Oke, kita boldkan dulu. Lalu setelah itu nilai terkecil, pakai rumus apa? Min. Ya, pakai rumus min. Diawali dengan tanda apa? Sama dengan. Sama dengan, setelah itu nama rumusnya min. Setelah itu Buka kurung. tanda buka kurung. Lalu tentukan nilai paling awalnya, nilai pertamanya yaitu di C5, klik, tahan, geser sampai C14. Betul, pintar yang jawab. Lalu tutup kurung, enter. Betulkah nilai terakhir, nilai terkecil itu 70? Betul. Betul ya? Di mana? Nomor 5. Betul, pintar ya. Jadi semuanya sudah mengerti. Ya. Nah, ini yang untuk membuat mencari jumlah menggunakan rumus sum, rata-rata menggunakan rumus average, terbesar menggunakan rumus max, terkecil menggunakan rumus min. Ya, nah, itu cepat nggak kita kerjakan pakai rumus 5A? Cepat nggak? Cepat. Berapa menit itu? Oh Pak, Bapak lama ya, karena Bapak mau menjelaskan kepada kalian. Kalau Bapak kerjakan ini, ya maaf, tidak lebih dari 5 menit selesai. Mau berapa jumlahnya, nilainya ada 100, ada 1000, Bapak tinggal sorot saja kan, seperti tadi, sorot ke bawah, masukkan rumus, sorot ke bawah, tutup kurung, dapat langsung jumlahnya.
Ya, nah itulah aplikasi Microsoft Excel. Ya, membantu kita untuk menggunakan rumus yang ada di dalamnya supaya kita bisa tahu jumlah sekelompok nilai, rata-ratanya berapa besar, nilai terbesarnya berapa, nilai terkecilnya berapa. Ya, nah tadi Bapak bilang di sini adalah bukan tabel. Ini yang Bapak sorot bukan tabel. Di bawah Ya. sini. Ya, itu doang apa? Mesinnya Itu betul. maaf siapa ya? Siapa yang hidupkan itunya? Banyak deh keluar. Oke. Nah, perhatikan. Ini bukan tabel. Ini adalah data, ya, yang Bapak sorot ini adalah data yang diberikan border. Benar kan tadi kan? Bapak berikan border enggak? Bapak sorot, Bapak klik sini kan? Lalu all border kan? Ya. Nah, kalau kalian pakai kalau kalian mau masukkan jadikan ini menjadi tabel, caranya sorot semuanya, lalu di tab insert, ya, klik tabel. Ya. Setelah itu dia mau tanya kita, datanya ada di mana? Datanya ada, yang mau kita jadikan tabel itu ada di sel apa? Dari sel berapa sampai sel berapa? Dari sel apa sampai sel apa? Data yang mau kita masukkan ke dalam tabel itu dari sel apa sampai sel apa? Dari sel B4 sampai sel C18. Kalian lihat sini. Ada B4, C18. Lalu ini kalau belum dicentang, kalian centangkan. Lalu oke. Ini tabel baru, nak. Ini baru tabel. Nah, selain itu kalian bisa menghias. Misalnya kalian hias jadi seperti ini. Nah, ini baru tabel. Yang tadi bukan tabel. Yang tadi adalah data yang dibikin border. Yang diberikan border. Beda ya. Kalau kalian gunakan rumus yang lain lagi, nanti kalian baru tahu ya bedanya di mana antara data yang hanya di border dengan data yang sudah dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Ya. Oke? Nah, Bapak pikir cukup dulu.